Yang pertama yaitu tahap asesmen awal. Tahap asesmen awal yaitu masa persiapan untuk terapi. Pada masa ini, konselor harus memiliki informasi mengenai anak dan masalah-masalahnya. Maka dari itu, konselor harus membuat perjanjian untuk bertemu langsung kepada orang tua anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu menerima informasi rujukan. Terapi menjadi maksimal dan efektif karena konselor harus memiliki banyak informasi mengenai anak-anak, termasuk perilaku dan seluruh kepribadian dari anak tersebut. Dan cara untuk mengetahuinya yaitu dengan bertemu langsung dengan orang tua. Yang selanjutnya yaitu membuat perjanjian dengan orang tua. Orang tua yang memiliki anak yang gangguan emosi cenderung cemas, khawatir terhadap kondisi anak-anaknya. Mereka juga khawatir dengan apa yang akan terjadi pada anaknya. Karena kecenderungan akan kecemasan orang tua tersebut, penting untuk memberi kesempatan pada orang tua berbicara dengan konselor, tidak hanya mengenai anak, tetapi juga mengenai proses konseling dan titik tertentu mengenai kecemasan mereka. Selama berbicara dengan orang tua, konselor juga harus menjadi pendengar yang simpatik dan menghargai orang tua akan informasi yang disampaikan. Kami berpendapat bahwa penting ketika semua informasi yang tersedia telah dikumpulkan dalam tahap awal, konselor berada pada posisi untuk membuat hipotesis awal yang berkaitan dengan masalah-masalah anak yang timbul. Hipotesis ini tidak memberi informasi orang Hipotesis ini tidak hanya didasarkan pada informasi mengenai anak-anak yang telah diterima dari sumber memberi informasi yaitu orang tua, tetapi juga berdasarkan pemahaman konselor sendiri mengenai psikologi perilaku anak tersebut. Karena itu, hipotesis harus terkait dengan ras, etik, budaya, dan sikap, ekspektasi, dan perilaku. Selanjutnya yaitu terapi bermain. Terapi bermain merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam membantu anak mengatasi masalahnya, sebab bagi anak bermain adalah simbol verbalisasi, tetapi bermain dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Tetapi yang dilakukan di dalam ruangan itu disiapkan dengan baik, terutama dengan alat-alat permainan yang akan terapi bermain. Terapi bermain merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam membantu anak mengatasi masalahnya, sebab bagi anak bermain adalah simbol verbalisasi, tetapi bermain dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Tetapi yang dilakukan di dalam ruangan itu disiapkan dengan baik, terutama dengan alat-alat permainan yang akan Tujuan dari terapi bermain yaitu menciptakan suasana aman baik anak untuk mengekspresikan diri mereka. Yang kedua, memahami bagaimana sesuatu dapat terjadi, mempelajari aturan sosial dan pengatasan masalah mereka. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi anak-anak untuk berekspresi dan mencoba sesuatu yang baru. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang proses terapi anak. Untuk poin C yaitu terapi bagi anak-anak. Nah, kita sebagai konselor yang pertama harus memilih media. Nah, sebelum kita bertemu dengan anak, kita harus menyiapkan media yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Entah itu berdasarkan usia, berdasarkan gender, kepribadian, ataupun masalah dari emosi anak itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu bergabung dengan anak. Nah, kita harus memilih atau menyiapkan
lingkungan yang nyaman, suasana yang ramah bagi anak-anak. Karena itu termasuk hal yang penting untuk melakukan hubungan yang baik atau bergabung dengan anak. Mungkin banyak anak yang sulit untuk melakukan hubungan yang baik karena dengan berbagai alasan. Nah, kita sebagai konselor haruslah merancang proses untuk menggabungkan kita dengan anak dengan memenuhi kebutuhan dari masing-masing anak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengajak anak-anak menceritakan tentang kisahnya mereka. Nah, dengan mengajak anak-anak menceritakan kisah mereka, melalui dari penceritaan kisahnya mereka, anak-anak memiliki kesempatan untuk menjelaskan dan mendapat pemahaman yang kognisi terhadap kejadian dan masalah yang mereka miliki. Dengan begitu, kita dapat memberikan kepada anak-anak kesempatan menunjukkan dirinya dan mengenali perasaan serta masalah yang mereka hadapi. Nah, kita sebagai konselor tidak menginterogasi mereka. Nah, melainkan kita mengajak anak-anak untuk membagi apa yang mereka harapkan. Kemudian yang keempat yaitu membantu anak-anak untuk menceritakan tentang kisahnya mereka. Agar anak-anak mampu menceritakan tentang kisahnya mereka, agar anak-anak tidak merasa mereka bisa merasa nyaman terhadap kita untuk menceritakan kisahnya mereka, kita sebagai konselor haruslah membuat dan memberikan hal-hal yang sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu hubungan yang bisa dipercayai oleh anak-anak, yaitu hubungan yang baik dengan anak-anak. Kemudian media yang sesuai, seperti yang saya jelaskan tadi, media yang sesuai dengan kebutuhannya anak-anak, baik itu berdasarkan usianya mereka, gendernya, kepribadian, ataupun masalah tentang emosi dari mereka sendiri. Nah, kemudian kita harus memberikan fasilitas dan kesempatan untuk bermain anak secara bebas, karena pada umumnya anak itu lebih suka bermain. Nah, permainan yang seperti apa? Yaitu permainan yang dapat mendidik. 6. Penguatan anak-anak. Penguatan atau pemberdayaan diikuti dengan penyelesaian masalah, sehingga membuat anak-anak mampu menceritakan masalah kisah mereka di lingkungan yang menerima dan mempercayai anak-anak tersebut. Bagian terpenting dalam proses penguatan yaitu melibatkan penguasaan atas masalah, sehingga anak-anak tersebut tidak lagi merasa terganggu oleh pikiran dan kenangan yang menciptakan kecemasan dan mengganggu hubungan adaptif yang normal. Akibatnya, anak-anak itu akan mulai memiliki pandangan yang berbeda terhadap dirinya. 7. Membantu anak-anak untuk berpikir dan bersikap berbeda. Tidaklah cukup untuk mengakhiri konseling anak-anak setelah penyelesaian masalah jika beberapa pikiran dan sifat anak-anak terus berlanjut dan tidak tertolong. Dan untuk mengakhiri proses konseling, biasanya konselor memiliki tanggung jawab membantu anak-anak mempelajari cara baru berpikir dan bersikap. Nah, sehingga mereka mampu beradaptasi. Jika hal ini tidak terjadi dalam pemikiran anak-anak, maka sikapnya akan menyebabkan stres berkelanjutan dan anak-anak itu membutuhkan konseling lagi di masa depan atau masa mendatang. D. Uji ulang hasil terapi. Ada 2 poin. Yang pertama, asesmen dan evaluasi akhir. Asesmen akhir dan evaluasi sebaiknya dilakukan dengan menguraikannya kepada anak-anak dan keluarga. Asesmen itu sendiri adalah untuk memberi informasi bahwa pekerjaan selanjutnya tidaklah dibutuhkan atau tidak sesuai pada saat itu. Evaluasi dibutuhkan untuk mengukur
keefektifan pekerjaan yang dilakukan dan membuat rekomendasi. 2. Menutup kasus. Setelah asesmen akhir dan evaluasi, proses konseling biasanya diakhiri dan kasus ditutup. Dalam menjelaskan proses terapi anak-anak, penekanan terbesar yaitu mengajak dan membuat anak-anak itu mampu menceritakan kisah mereka. Nah, jika hal ini menjadi inti proses tersebut dan yakin kemungkinan perubahan itu karena terapi bisa dimaksimalkan. Untuk membuat anak-anak mampu menceritakan kisah mereka, biasanya tidak hanya menggunakan keahlian konseling, tetapi juga menggunakan media-media.